Ibu Basilia Walerubun. Saya dari Wanita Katolik RI Timika. Saya dan suami saya berdomisili di Timika ini dari tahun 1980. Daerah ini masih hutan semua. Daerah di bandara sana itu yang ada. Tetapi dari situ masih hutan. Kami hanya berapa rumah yang ada di daerah bandara situ. Yang sekarang mungkin dikenal dengan nama Belakang Wowor. Ya, saya hidup dengan, saya punya saudara-saudara dari Amume sudah 44 tahun. Ya. Ada yang saya punya suami aparat desa Kuamki. Aparat desa Kuamki dan juga sebagai guru di SD Impres Kuamki 2 waktu itu. Suami saya melihat bahwa anak-anak sekolah yang lulus dari SD yang ada di Kuamki atau Timika ini, kebanyakan mereka harus lanjut ke Mapurujaya setelah tamat dari SD. Atau kalau yang punya orang tua mampu ke Jayapura, melanjutkan pendidikan di Jayapura. Waktu itu suami saya John Walerubun mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendirikan SMP yang sekarang SMP Negeri 2, yaitu dulu SMP Persiapan. SMP Persiapan Timika. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Saya melihat, saya hidup dengan orang Amume, saya lihat anak-anak Amume rusak semua. Mabuk-mabuk, dan sudah tidak tahu dia sebagai orang yang beragama atau tidak. Orang lain pergi ke gereja, orang tidur di jalan-jalan dengan keadaan mabuk. Mabuk karena siapa? Mabuk karena kami pendatang juga. Kami jual minuman. Kami jual minuman dan itu untuk menghancurkan penerus-penerus orang Amume. Kami bertetangga dengan polsek. Tapi dari polsek hanya melihat saja begitu. Saya sering hubungi ibu-ibu Amume di situ. Saya bilang, kita sama-sama melapor ke polisi, ke polsek situ, untuk orang-orang yang jual minuman, karena itu akan merusak kamu punya anak-anak. Tetapi orang ibu-ibu tidak mau bergabung dengan saya untuk ke polsek. Dan baru-baru kejadian, kami punya rumah-rumah di belakang Wowor situ hancur, kaca-kaca hancur. Karena anak-anak mereka mabuk dan berkelahi dengan anak-anak di belakang Wowor dan datang merusak rumah-rumah kami. Itu bagaimana saya merasa sedih. Karena kami tinggal berdekatan dengan polsek, tetapi polsek tidak melihat begitu. Kami menelpon dan sampai hampir setengah jam baru keamanan datang untuk melerai. Itu masukan yang pertama. Dan yang kedua, saya meminta supaya Otsus jilid 2 ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakat Papua, terutama Amume dan Kamoro. Karena mereka ini yang punya tanah di sini. Dan saya merasa sedih ya, karena baru-baru juga penerimaan kepolisian, polisi. Katanya untuk anak-anak Papua, khususnya untuk anak-anak Papua. Kenyataannya pendatang yang lebih banyak dari anak-anak Papua. Saya tidak tahu alasannya apa. Begitu banyak anak-anak Papua yang mendaftar, jatuh semua. Yang banyak hanya orang-orang pendatang. Yang kedua, yang selanjutnya itu tentang Otsus yang pertama, saya juga katakan bahwa gagal. Saya orang yang berpuluh tahun tinggal di Timika ini, saya katakan gagal. Karena tidak ada masyarakat Kamoro, Amume Kamoro tidak ada yang sejahtera. Mereka menderita.
Mereka tidak, anak-anak banyak yang tidak berpendidikan. Tinggal maaf, anak-anak dikatakan Aibon, anak-anak Aibon. Ada anak-anak yang sering, saya kadang-kadang ke ATM, ke Diana, ke Galail. Itu ada anak-anak Papua yang berdiri seperti pengemis, meminta orang yang keluar dari ATM minta uang, yang dari Galail minta uang, yang keluar dari Diana minta uang. Kasihan, mereka menderita di atas tanah sendiri. Saya sedih. Juga untuk penerimaan pegawai pun begitu. Kebanyakan itu guru-guru banyak itu dari pendatang. Guru-guru pendatang itu pergi ke pedalaman itu, mereka hanya pergi mengajar 1-2 hari, habis itu kembali ke kota. Ke kota nanti tunggu sudah dekat gajian baru mereka ke tempat tugas. Bagaimana anak-anak Papua mau pintar? Mau maju? Itu makan uang lender, orang bilang. Uang haram untuk piara keluarga. Orang-orang guru-guru pendatang. Juga untuk saya harapkan supaya kalau pemilihan bupati nanti, kita betul-betul pilih. Kita betul-betul pilih orang-orang yang betul-betul, yang punya hati, yang punya jiwa untuk membangun daerah Timika ini, kabupaten ini. Bukan orang-orang yang pejabat yang dapur di Timika, dapur di Jakarta, dapur di mana saja, ada berapa dapur. Itu harapan saya sebagai orang non Papua ini. Seperti tadi ada dikatakan bahwa Presiden Gus Dur pernah datang di Timika waktu Natal tahun berapa itu Ibu Yosefa pernah bicara dengan Presiden Gus Dur waktu di gereja Tiga Raja. Presiden, bagaimana sampai kami tidak bisa naikkan bendera bintang kejora? Gus Dur katakan, boleh saja kamu kasih naik bendera bintang kejora, tetapi tidak boleh melebihi bendera merah putih. Jadi bendera merah putih di atas, bendera kejora, bintang kejora itu bendera budaya. Jadi boleh saja kamu rayakan, boleh kamu naikkan. Tapi setelah itu kamu turunkan dan bendera merah putih tetap. Itu saya ingat waktu itu. Jadi memang waktu itu kita hidup bersaudara betul-betul baik. Tetapi setelah mulai daerah ini manusia-manusia datang dari mana-mana, ya memang kita mempunyai HAM, itu hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mencari. Jadi kami pendatang yang dari mana-mana datang untuk mencari makan di tanah Papua ini, kami harus sadar bahwa ini tanah orang. Dan kita seperti tadi ibu-ibu ada yang katakan bahwa jangan merampas hak orang lain. Kami sudah hidup 44 tahun di Timika ini, kami tidak punya tanah. Seperti orang-orang yang pendatang yang baru datang sudah merampas hak-hak orang lain, tanah-tanah orang lain. Jadi itu saja mungkin masukan atau pendapat dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.